Perceraian antara Okan Cornelius dengan Lisa Chi meninggalkan polemik berkepanjangan. Okan yang merasakan difitnah oleh beberapa ucapan Lisa Chi di media, akhirnya membawa kasus ini ke jalur hukum. Bersama kuasa hukumnya, hari Senin kemarin Okan mendatangi Polres Depok, Jawa Barat untuk melaporkan mantan istrinya itu atas kasus pencemaran nama baik. Okan melaporkan mantan istrinya itu dengan 3 pasal sekaligus. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tahun 2016, Undang-Undang ITE pasal 310 KUHP, dan 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik. Lantas kerugian apa yang diderita Okan atas masalah ini? Dan adakah niatan Okan dan mantan istri untuk melakukan mediasi agar tak melibatkan hukum untuk menyelesaikan perkara ini? Hari ini kita baru saja buat laporan polisi terkait kasus dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik terhadap klien saya yang dilakukan oleh saudari L. Jadi kita ada bikin 3 pasal di sini. Kita ambil pasal 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE Junto pasal 310 KUHP, Junto pasal 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Mengatakan hal-hal yang tidak benar di media elektronik yang menyangkut dengan nama klien saya. Ada beberapa ucapan yang diungkapkan di media sosial seperti klien saya membuang baju-baju dari terlapor keluar rumah, sementara itu tidak benar. Ada surat kesepakatan yang dibuat sesuai dengan keinginan terlapor, di antara terlapor dengan klien saya. Mereka sepakat bahwasanya terlapor akan keluar dari rumah itu karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Jadi tidak ada diusir atau dibuang baju itu keluar dari rumah, itu tidak benar. Sekarang sudah lebih ke arah kepolisian ya. Jadi kita juga mengambil jalur hukum juga gitu, karena kalau mediasi itu sudah lewat lah gitu. Sekarang jadi kita lebih jelas lah. Ya, yang dirugikan terus terang ya pasti nama baiknya. Satu, kedua ya mungkin ya kesempatan yang seharusnya datang jadinya terhambat dan tidak datang, dan yang pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu tertentu menjadi tertunda gara-gara terganggu dengan hal-hal seperti ini. Pikirannya jadi nggak fokus kan? Ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena emang ini harus dijalankan semata-mata untuk mengklirkan opini-opini publik yang selama ini beredar. Ya makanya sebenarnya gue sih udah move on ya. Gue banyak pekerjaan, gue banyak urusan yang lebih penting. Tapi kan ini sebenarnya gue nggak mau seperti ini. Gue pun kan teman-teman gue juga hilang kan, hampir setahun 6 bulan teman-teman cari gue nggak pernah mau. Karena apa? Menurut gue ini nggak penting. Gue banyak sibuk pekerjaan. Gue bilang sama teman-teman sekalian kan, gue nggak pernah kabur sama teman-teman wartawan. Pasti gue sharing sama teman-teman. Tapi karena ini mengganggu, ada di online terus, bikin opini publik, lama-lama yang gue terganggu. Ya seperti ini kan gue nggak kerja. Gue meluangkan waktu kan, yang harus gue di kantor, gue ngurusin kontrak-kontrak, gue ngurusin kerjaan-kerjaan gue. Tapi gue harus meluangkan waktu hari ini seharian untuk meluruskan hal-hal yang merugikan nama gue, gitu. Jadi sebenarnya saat itu sangat rumit sekali dalam kondisi yang anaknya belum balik, dia depresi, dia harus bagaimana caranya membuktikan bahwa sang anak bisa balik. Nah, mungkin dengan saya keluar rumah mas, seperti itu. Dan saya punya bukti video dan rekamannya. Bagaimana barang-barang saya dikeluarkan, bagaimana saya tidak dibukakan pintu, itu saya punya semua. Tapi balik lagi, sebenarnya saya tidak masalah setiap orang berhak melaporkan. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya, tanpa pembohongan publik, rekayasa, dan lain-lain. Jadi begini, sekali lagi ya, karena saya merasa kehilangan, maka saya melaporkan. Tapi dalam laporan saya tidak menyebutkan nama sama sekali. Dan yang kedua, barang bukti yang dikembalikan dalam rumah itu ketika saya laporan sudah ada di penyidik dan belum saya ambil sama sekali.
Oh enggak, kan saya belum dapat nih panggilan atau apapun. Tapi sebagai warga negara baik, ketika saya dipanggil ya pasti saya akan datang, memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya, yang pasti memberikan bukti kenapa saat itu adanya percocokan di dalam rumah. Good mas, pokoknya saat itu. Jadi belum mau lapor dulu. Lapor apa mas? Saya belum ada, maksudnya belum ada tindakan gitu terkait tudingan-tudingan sama ini. Oh enggak, sampai saat ini saya masih santai, saya juga nggak berpikir saya harus telepon lawyer saya atau apa, enggak. Mengalir aja. Oh kalau itu kan emang real kejadiannya seperti itu dan emang sudah ada memorinya semua di handphone aku, jadi aku nggak ada kesiapan apa-apa atau aku kayak harus telepon lawyer aku, harus memberitahu bokap aku nggak ada sampai ke sana sih. Emang sampai detik ini aku masih santai-santai aja. Jadi nggak takut ya waktu dilaporin sama bapak? Nggak. Bukan nantangin ya mas, maksudnya bukan nantangin, intinya Jalani prosesnya. iya